warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya murid-murid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, coba Ibu mau melihat di sekelilingnya ada sampah atau tidak. Nah, kalau ada sampah silakan buang dulu sampahnya. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu mau mengabsen di kelas ini. Siapa yang tidak masuk? Oh, nihil ya. Baiklah. Nah, langsung saja kita pembelajaran. Sebelumnya, kemarin Ibu sudah menjelaskan dan menyinggung tentang teks eksposisi itu apa. Coba ada yang tahu tidak teks eksposisi itu apa? Iya, Lina, silakan. Teks eksposisi tepat sekali, Lina. Nah, jadi teks eksposisi itu merupakan suatu paragraf yang berupa informasi dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, singkat, padat, dan jelas. Nah, teks eksposisi sendiri memiliki ciri-ciri. Ayo, yang pertama ada yang tahu? Baiklah, Ibu beritahu dulu ya. Teks eksposisi yang pertama itu bersifat mengajak atau persuasif. Lalu yang kedua, teks eksposisi menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan lugas. Nah, jadi teks eksposisi itu bahasanya yang mudah dipahami oleh pembaca. Lalu yang ketiga, teks eksposisi itu menyajikan suatu informasi dan pengetahuan untuk disampaikan kepada pembacanya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks eksposisi. Lalu yang ketiga, teks eksposisi itu memiliki tujuan. Coba, ada yang tahu tidak tujuan dari teks eksposisi itu sendiri apa? Iya, Doni? Tepat sekali. Nah, jadi teks eksposisi sendiri itu memiliki tujuan, yaitu tujuan teks eksposisi untuk menyajikan suatu informasi secara detail dengan penyajian bahasa yang singkat, padat, dan jelas untuk pembacanya gitu. Langsung saja ke materi inti kita hari ini. Nah, di sini Ibu punya medianya. Media pembelajaran kita hari ini mulai dari struktur ya. Struktur teks eksposisi. Jadi teks eksposisi sendiri memiliki struktur. Nah, strukturnya yang pertama itu ada tesis. Iya. Ada yang tahu tesis itu apa? Siapa? Ajeng, coba. Benar. Pernyataan pendapat, tepat sekali. Jadi tesis itu berupa pernyataan pendapat. Tesis seringkali dijumpai di awal paragraf pertama. Bukan awal paragraf, jadi dijumpai pada paragraf pertama di bagian teks eksposisi itu sendiri. Lalu yang kedua ada argumentasi, alasan pendapat. Jadi setelah tesis kita memasuki paragraf berikutnya, itu argumentasi atau alasan pendapat. Setelah pendapat dari tesis, nah kita beri alasannya, itu bagaimana, seperti apa gitu. Selanjutnya, setelah tesis, argumentasi, nah kita memasuki penegasan pendapat, yaitu penguatan. Nah, penguatan ini biasanya kita jumpai di paragraf setelah argumentasi yang jelasnya ya. Nah, di sini setelah kita menyampaikan pendapat, dibantu dengan penegasan pendapat, lalu terakhir kita ada penguatan pendapatnya. Biasanya paragraf penegasan pendapat ini itu disertai dengan hal-hal seperti diperhatikan dan data-data yang untuk menyatakan bahwa itu adalah faktanya gitu. Data-data yang meyakinkan untuk pendapat kita gitu.
Mengerti anak-anak? Baiklah. Selanjutnya kita memasuki kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan di sini yang pertama ada pronomina, yaitu kata ganti. Nah, kata ganti di sini kita memiliki dua jenis, yaitu persona dan non persona. Kalau persona sendiri itu menyatakan orang, jadi kata ganti orang, yaitu saya, dia, mereka, kita, dan masih banyak lagi ya sepertinya. Lalu non persona itu bukan orang, jadi dia lebih menunjuk ke arah tempat atau semacamnya. Misalnya gini contohnya, di sana, di sini, di situ, itu non persona, bukan orang. Nah, itu tadi pronomina ya, kata ganti. Selanjutnya yaitu konjungsi atau kata hubung. Nah, kata hubung di sini sering kita jumpai di setiap paragraf tentunya. Seperti kata hubung sendiri contohnya ada dan, lalu, jadi, selain itu, karena itu. Nah, itu merupakan kata hubung yang sering kita jumpai juga di dalam paragraf teks eksposisi tentunya. Nah, argumentasi satu sisi. Sebelumnya, umumnya, argumentasi satu sisi itu sendiri, kita mengetahuinya ada dua, yaitu sisi yang pertama mendukung dan satu sisi berikutnya menolak. Tetapi di dalam teks eksposisi sendiri kita menggunakan salah satu dari satu sisi tersebut. Misalnya teks eksposisi yang kita buat itu mengenai wabah corona dengan menghindarinya dengan cara mencuci tangan. Nah, nanti kita bisa tuh mendukung teks para topik tersebut, atau juga kita bisa menolak teks tersebut, topik tersebut di dalam teks eksposisi nantinya gitu. Lalu berikutnya paragraf induktif, deduktif, dan campuran. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang induktif dulu ya. Induktif itu yang pertama diawali paragraf yang diawali dengan pernyataan khusus ke pernyataan umum. Nah, berikutnya kalau deduktif itu pernyataan umum diawali dengan pernyataan umum dan diakhiri dengan pernyataan khusus. Nah, kalau campuran itu bisa saja kedua-duanya bisa di awal atau di akhir begitu. Berikutnya ada kalimat tunggal. Tentunya di setiap di setiap kalimat pasti memiliki subjek dan predikat. Apalagi kita dalam membuat paragraf yang menyatakan suatu pendapat yang fakta begitu ya. Nah, pasti kita memiliki unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa saja? Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu yang terakhir di sini ada kelas kata, nomina, verba, dan adjektiva. Seperti yang kita tahu, nomina, verba merupakan pelengkap dari kalimat tunggal kan. Kalau objek itu berarti verba begitu kan. Subjeknya biasanya nomina dan adjektiva itu berupa keterangan. Nah, keterangan itu berarti adjektiva begitu. Nah, setelah struktur dan kaidah, adakah yang ingin ditanyakan ke Ibu tentang yang Ibu jelaskan barusan? Tidak ada. Langsung saja kita menganalisis teks ya. Nah, di sini Ibu memberi teks yang berjudul buah pisang dan apa satunya? Nah, Ibu memberi teks ini, nanti kalian analisis. Sebelumnya Ibu akan memberi contoh teks tersebut. Yang pertama, ada buah pisang. Di sini Ibu memiliki teks eksposisi yang berjudul buah pisang. Nah, terus di paragraf pertama,
itu merupakan, coba bagikan dulu sebelumnya. Iya, terima kasih Adit. Nah, dengan teks yang sudah Ibu bagikan kepada kalian, coba lihat. Nah, yang pertama tadi Ibu udah bilang kan, ada paragraf yang menyatakan tesis. Nah, paragraf pertama itu berupa tesis karena dia menyatakan pendapat dan pengenalan gitu. Berikutnya ada argumentasi di paragraf kedua karena di situ ada pernyataan pendapat yang mendukung tesis. Nah, paragraf argumentasi panjang sepertinya di sini sampai akhirnya di penegasan pendapat ada di paragraf selanjutnya yang diawali dengan kata seharusnya ya. Nah, Ibu minta di sini kalian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, Ibu akan membagi kelompok. Kelas ini kan jumlah muridnya ada 20. Ibu minta 4 kelompok ya. Kelompok pertama dipimpin atau diketuai oleh Adit. Kelompok kedua diketuai oleh Lina. Kelompok ketiga diketuai oleh siapa itu namanya? Doni. Nah, kelompok keempat itu diketuai oleh Anissa. Nah, Ibu beri waktu selama 10 menit cukup ya. Kan kalian banyakan. Jadi satu kelompok itu bisa dibagi untuk menganalisis strukturnya pada paragraf berapa aja. Nah, berikutnya juga begitu ya. Ibu beri waktu 10 menit. Nah, silakan mengerjakan. Nah, pada kelompok pertama, apakah ada kesusahan atau kesulitan yang bisa Ibu bantu? Nah, untuk kaidah kebahasan sendiri tadi kan ada persona. Persona itu artinya ada 2 orang. Persona untuk bukan untuk orang dan bukan orang. Nah, kalau bukan orang tadi kan di sana di situ. Nah, kalau untuk orangnya aku, kamu, kita, saya gitu. Ya, silakan. Lalu berikutnya ada apa Doni? Struktur. Nah, struktur sendiri tadi kan ada 3, yaitu argumentasi. Yang pertama ada tesis, argumentasi, dan penegasan pendapat. Ya, begitu ya. Oh, sudah ya? 10 menit. Silakan untuk mempresentasikannya. Iya Doni, silakan duluan. Baik Doni, terima kasih. Berikutnya. Oh baik, semuanya baik ya. Untuk kelompok 3 dan 4 sepertinya waktunya tidak cukup. Tapi nanti semuanya dikumpulkan ya hasil analisisnya. Nanti Ibu ambil satu-satu. Nah, baiklah, sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, coba kita mengingat kembali apa yang sudah kita dapat hari ini. Ya, struktur yang pertama ada apa aja, Doni? Iya, betul. Ada tesis, argumentasi, dan penegasan pendapat. Betul. Kaidah kebahasaan ada apa aja? Silakan. Iya, ada pronomina, ada apa lagi? Kalimat tunggal. Lalu ada apa? Betul, semuanya betul. Tepat sekali. Nah, alhamdulillah ya, sepertinya kita sudah di ujung pertemuan. Nah, kalau ada salah-salah kata Ibu mohon maaf. Nah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.